Hai teman-teman semuanya, baiklah dalam kesempatan pagi hari ini kita masih membahas terkait dengan peran generasi ya. Beberapa hal yang perlu kita cermati bahwa hari ini di era 2022 di mana masyarakat MEA juga sudah beredar ya, masyarakat ekonomi ASEAN, kemudian juga berbagai macam globalisasi yang memiliki sebuah arus yang perputarannya sangat luar biasa cepatnya, maka di sini juga teman-teman harus mengikuti sebuah perkembangan zaman atau istilahnya kekinian, di mana dari sebuah lifestyle yang memang terjadi hari ini bisa merubah sebuah persepsi, mindset, cara pandang, dan bahkan menghadiri atau berada pada suatu dunia lingkungan yang hari ini berbeda, itu pun harus kita harus kita ada sebuah ketentuan-ketentuan yang memang pada zamannya. Di sini saya akan menyinggung dua hal. Yang pertama, teman-teman masih ingat ya, kalau kita menggunakan akses medsos, kebanyakan dari teman-teman kita sering menggunakan istilahnya P ya. Oke ya, generasi P. Artinya generasi P itu sebenarnya tidak ada dalam sebuah sejarah ya, dimana generasi itu memang sudah berada pada tahapan dan periode-periodenya ya. Pada kali ini kita sudah memasuki khususnya bagi saya ya yang berada pada era generasi milenial, teman-teman yang hadir atau terlahir di tahun 2010, 2011 ya, itu sudah memasuki generasi alpha ya. Generasi itu kita memiliki beberapa tahapan, baik dari generasi baby blooms ya, generasi apalagi sebelum baby blooms, kemudian kita pada era generasi milenial, generasi Z, generasi alpha ya. Generasi Z, generasi alpha atau bahkan generasi milenial yang selama ini kita berada pada lingkungan gadget, yang sudah berada di situasi arus globalisasi dan informatika yang sangat canggih, maka kita juga memiliki sebuah cara pandang dan pengaruh emosi yang berbeda. Ini yang paling penting ya. Karena dengan adanya sebuah kecepatan akses internet, maka hal ini dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau emosional seorang diri. Contohnya, kita melihat anak generasi Z atau generasi alpha yang memang mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. Hal-hal yang memang bersifatnya lebih membutuhkan proses, mereka enggan atau bahkan mereka memiliki keinginan yang lebih cepat. Maka nanti dari generasi P ini akan beranjak ke generasi G ya. Generasi G ini biasanya istilah sekarangnya itu gerak cepat. Oke, kita sudah berada memasuki pada istilah dua hal yang memang sudah terbangun oleh suatu situasi ya, suatu fenomena yang terjadi. Kenapa kita katakan sebagai generasi P? Karena kebanyakan teman-teman yang menggunakan akses media sosial itu lebih kepada istilahnya P, ping. Jadi kalau mau menghubungi seseorang atau mau berkomunikasi dengan lewat chatting maupun messenger maupun di Instagram dan yang lain sebagainya, itu lebih cenderung pada istilahnya P. Nah, hal ini kalau kita perhatikan, apakah bisa menggeser sebuah budaya yang mana budayanya Islam ya, pada dasarnya diawali dengan mengucapkan salam. Nah, nanti juga ada perspektif atau bahasan yang berbeda lagi. Ketika teman-teman mengirimkan sebuah pesan dengan istilahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dengan sebuah say hello saja karena sudah akrab dan sudah ada perbincangan di pertemuan sebelumnya ya, atau di chatting sebelumnya, itu istilahnya akan berbeda dengan P. Apa sih pemaknaan dari generasi P? Orang-orang yang memang yang pertama praktis ya, lebih cepat, to the point aja ya. Sehingga nanti dalam sebuah chattingnya itu lebih kepada P. P itu sebuah sapaan ya, menyapa yang punya handphone, yang punya nomor tersebut, yang punya kontak. Sehingga dari P itu mengatakan bahwa bagaimana caranya atau sebuah simbol yang mana mengajak untuk berkomunikasi. Jadi teman-teman, pastinya saya sudah memahami teman-teman juga yang sudah berada di dunia media sosial yang sangat luas sekali, itu sudah sering menggunakan istilah P ya.
Tetapi kita tidak sadar ternyata dengan adanya P atau ping, generasi P yang kita sering bahas ya, kenapa sih tiba-tiba ujuk-ujuk kok ada P gitu loh, ping. Nah, itu simbol dimana kita diajak untuk berkomunikasi, sehingga apa yang ingin dikatakan, apa yang ingin disampaikan itu sudah mulai opening. Oke, tetapi istilah yang lebih formalitas lagi, kalau teman-teman mungkin mengirim pesan dengan bahasanya lebih formal ya, Assalamualaikum. Nah, kalau teman-teman lebih santai, kemudian lebih secara friendly, lebih ramahnya lagi, atau dengan teman-teman yang memang sudah kita kenal dekat ataupun dengan sahabat-sahabat yang lainnya, maka istilah P itu tidak ada masalah. Tetapi yang menjadikan sebuah permasalahan jika teman-teman menggunakan simbol P kepada orang yang memang sama sekali belum dikenal, sama sekali belum tahu, atau bahkan kepada orang-orang yang secara profesinya lebih tinggi, maka ini dianggapnya kurang sopan atau tidak menggunakan etika dalam berkomunikasi. Maka simbol maupun istilah yang perlu kita cermati tidak hanya terlepas dengan adanya sebuah keinginan atau kebiasaan kita yang melahirkan adanya kebudayaan ping ya, yang menjadikan kebiasaan kita juga untuk merespon keinginan responnya lebih cepat, tetapi sambungan komunikasinya kita lebih cepat pula. Artinya dengan istilah to the point ini mempersingkat ya, langsung saja mempersingkat, tidak usah basa-basi. Hal ini bisa mempengaruhi sebuah karakteristik dari generasi Z dan generasi Alpha. Karakteristiknya itu yang tadi kurang bersikap sabar ya, menerima sebuah proses yang jangkanya cukup memakan waktu yang lama itu sedikit terminimalisir. Karena memang generasi-generasi yang sudah terlahir di era globalisasi atau era digitalisasi ini menganggap atau bahkan sudah memiliki sebuah kebudayaan yang cepat. Ya, maka nanti juga akan berdampak pada aspek-aspek perkembangan yang lainnya. Oke, seperti hanya gerak cepat. Banyak orang yang hari ini berlomba-lomba dalam berbagai macam hal, baik dari pendidikan, bisnis, kemudian sosial, kemudian apalagi kebudayaan dan lain sebagainya yang mencakup berbagai macam aspek kehidupan. Itu lebih pada istilahnya gercep ya, khususnya pada faktor bisnisnya. Gerak cepat itu mampu untuk memberikan sebuah kesuksesan pada dunia bisnis atau perkembangannya. Oke, sedikit kita akan menyinggung bagaimana sih perkembangan dunia bisnis di era globalisasi ini. Banyak sekali dari teman-teman yang memang sudah terjun di dunia bisnis untuk saling bersaing secara sehat. Artinya persaingan tersebut lebih mengutamakan pada faktor keuntungan. Dalam konteks bisnis, yang lebih diprioritaskan adalah satu, keuntungan yang luar biasa atau keuntungan yang besar. Sehingga di sini harus ada resiko atau manajemen dari kerugian. Setiap ada keuntungan pasti ada kerugian. Ini sudah hukum alam ya. Dimana nanti teman-teman ketika menghadapi sebuah krisis, dimana krisis itu juga bisa membuat teman-teman emosinya down dan lain sebagainya, maka teman-teman juga harus bisa mengembalikan motivasi tersebut agar lebih stabil lagi. Oke, gerak cepat yang sedang dialami dan proses ini akan terus berlanjut pada setiap generasi, dan bahkan sampai hari ini generasi Alpha menginginkan atau mengharapkan sebuah kehidupan yang mana bisa membuat dirinya lebih maju, dirinya lebih berkembang, tetapi dengan estimasi waktu yang cepat. Kita akan mengambil sebuah contoh ya. Contoh yang sudah ada ya hari ini, teman-teman sudah banyak mengalami atau istilahnya sudah banyak mengimplementasikan dalam suatu kehidupannya. Jika teman-teman ingin merasa lapar ya, kemudian pengen makan cepat dan tidak mau repot, semuanya tinggal buka aplikasi, klik ada GoFood. Nah, ini adalah salah satu dari manusia robot, di mana istilah manusia robot memang istilah kita saja ya, istilah masa kini,
bukan berarti manusianya terbuat dari robot, tetapi manusia adalah diri kita, kemudian dikatakan robot karena kita tidak hanya bergerak sendiri. Istilah dari tidak bergerak sendiri, kita ada bantuan media. Oke, mungkin bisa diartikan dengan istilah yang lain ya, bukan hanya manusia robot, tetapi juga manusia yang memang sudah ada keterkaitannya dengan akses gadget aplikasi internet. Oke, kita belum masuk, bahasan ini belum masuk pada metaverse ya, dimana nanti banyak sekali perkembangannya dan sudah hadir di beberapa negara yang memang sudah mengimplementasikan bagaimana metaverse itu terjadi pada dunia bisnis, dunia pendidikan maupun pasar global yang lainnya. Oke teman-teman semuanya, bahasan ini belum selesai. Mungkin nanti ketika ada di kelas offline kita bisa lanjutkan. Teman-teman yang ada hal-hal yang ingin disampaikan bisa disampaikan di sesi diskusi, tanya jawab. Karena waktu kita terbatas, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.